Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Boyoga Permana Putra. Nomor presensi 53, NIM 2311031281 dari kelas A1 dan Pasar. Dan murid saya, Perkenalkan, nama saya Igede Boyoga Pertama, bahasa panggil Desa. Saya kelas 4. Saya mempelajari tentang IPAS dari Estetika Ketampi. baik. Di sini kakak akan memaparkan materi tentang bab 1, yaitu tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Esa boleh mencatat sedikit-sedikit materi yang kakak akan paparkan ya. Ya, Sebelum kakak memaparkan materi, apakah Esa tahu tentang tumbuhan? tahu Pak. Kak, Kalau Esa tahu tumbuhan apa saja yang pernah Esa temui? mawar, pisang, bambu, dan lain-lainnya. Baik, betul. Karena Esa sudah mengetahui tentang tumbuhan, di sini kakak akan sedikit memaparkan tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Apa sih itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang termasuk dalam kerajaan Plantae. Tumbuhan berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan, juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Selanjutnya kakak mau bertanya sedikit ya. Ya, Apa saja bagian dari tumbuhan? akar, batang, daun, dan buah. Baik, betul. Apakah Esa tahu arti dari buah? Tahu. Tahu, Apa dari arti buah? tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungkan biji di dalamnya. Baik, betul sekali Esa. Apa sih fungsi akar? Menyerap air di nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Baik, betul sekali Esa. Berarti Esa sudah tahulah tentang bab ini ya. Ya, Tentang apa namanya itu, tentang tumbuhan. Dan kakak akan lanjut materinya ke fotosintesis atau proses paling penting di bumi. Sebelum lanjut ke materi fotosintesis, apakah Esa tahu tentang arti fotosintesis? tahu. Coba jelaskan apa arti fotosintesis itu. Proses di mana tumbuhan mengubah energi dalam sinar matahari menjadikan jenis energi yang dapat disimpan untuk digunakan nanti. Baik, betul Esa. Selanjutnya kakak akan sedikit memaparkan materi tentang fotosintesis ini ya saya. Ya, Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Cara melalui proses fotosintesis. Baik, selanjutnya Esa boleh mencoba nanti di rumah ya. ya, Fotosintesis itu. Alat dan bahannya perlu gelas atau mangkok bening 1 buah, ya, daun segar 1 lembar, dan air. Cara kerjanya: pertama, petik 1 lembar daun segar yang ada di sekitar halaman sekolah kalian atau sekolah Esa nanti ya. Ya. Coba petik 1 buah daun yang segar. ya, Yang kedua, simpanlah daun segar ke dalam gelas bening. Artinya masukkan daunnya ke dalam gelas dia. ya,
Yang ketiga, isi gelas dengan air sampai daun terendam, sampai daunnya di dalam air itu, biar ini daunnya. Yang keempat, simpan gelas di bawah sinar matahari, dipanas di bawah terik matahari, taruh gelasnya ya sama gininya ya. Ya. Yang kelima, diamankan selama 15 sampai 30 menit. Ya. Ngerti nggak? Ngerti. 15 sampai 30 menit diamkan saja ya, Ya. di terik matahari. Ya. Yang keenam, diskusikanlah pertanyaan berikut setelah Esa selesai melakukan percobaan tersebut ya. Ya. Nanti kalau Esa sama teman ingin mencobanya, coba amati ya. Ya. Selanjutnya, proses fotosintesis. Kakak akan memaparkan sedikit materi lagi ya. Ya. Itu fotosintesis. Ketika lapar, maka kamu akan pergi ke dapur, kantin, atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu bagaimana dengan tanaman? Tanaman juga menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanan sendiri agar tetap bertahan hidup. Prosesnya dinamakan fotosintesis ya. Ya. Proses fotosintesis yaitu yang pertama ada energi cahaya. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Maksudnya cahaya matahari itu diserap oleh daun-daun yang diginiin. Yang kedua ada klorofil. Pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk melalui proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Artinya klorofil itu warna hijau dan mewarnai daun supaya menjadi warna hijau. Ya. Yang ketiga ada air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Dari akar yang menyerap air itu, suatu pohon itu dari akar menyerap air sampai ke daun naik. Yang keempat ada karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Arti Esa kan bernapas ini. Esa mengeluarkan ini karbon dioksida. Coba Esa bernapas. Itu mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya ada proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroflas. Saya ada hasil akhir karbohidrat atau makanan yang dihasilkan disalurkan oleh batang ke saluran bagian tumbuhan untuk tumbuh. Kelebihan makanan bisa disimpan dalam bentuk buahan atau umbi. Jadi buahan atau umbi oksigen di dalam apa namanya itu di atas daun tuh ada oksigennya. Proses ini menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan oleh daun ke udara. Gas ini dipakai oleh makhluk hidup untuk bernapas. Esa juga memerlukan oksigen untuk bernapas. Ya. Baik, selanjutnya ada proses penyerbukan. Apa sih arti dari proses penyerbukan? Proses penyerbukan pada tumbuhan melibatkan perpindahan serbuk dari sari benang ke sari putih bunga yang dapat terjadi melalui berbagai cara seperti angin, hewan, atau bahkan manusia. Serbuk sari yang telah menempel pada putik
kemudian akan membentuk buluh serbuk sari yang membawa inti generatif untuk membuahi sel telur sehingga menghasilkan biji dan buah. Apakah saya bisa mengerti? Ngerti, Kak. Juga kakak akan menjelaskan tentang tahap proses penyerbukan. Yang pertama ada produksi serbuk sari. Artinya benang sari di bunga menghasilkan serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan. Yang kedua, penyerbukan serbuk sari. Serbuk sari disebarkan oleh angin, hewan, air atau bantuan manusia ke putik bunga. Yang ketiga ada jatuhnya serbuk sari di putik. Serbuk sari menempel pada kepala putik, bisa di bunga yang sama atau bunga lainnya. Yang keempat ada pembentukan buluh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada putik akan membentuk buluh serbuk yang tumbuh menembus putik. Yang kelima ada pembuahan. Pembuahan serbuk sari membawa inti generatif untuk membuahi sel telur di dalam bakal biji, menghasilkan embrio dan endoperma atau makanan cadangan. Selanjutnya ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Jadi Esa boleh sambil mencatat ya. Ya. Bunga sempurna atau tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak dalam satu buah yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun ada bunga yang benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Ya. Bunga sempurna. Bisa dilihat dari buku ini saya. Ya. Lihat ini bunga sempurna. B, bunga tidak sempurna saya. Ya. Kepala putih, tangkai putih, bakal biji. Kalau bunga jantan itu serbuk sari, kepala sari, tangkai sari. Ya. Baik, itu saja materi yang bisa kakak paparkan ya. Ya. Baik, di sini kakak mau bertanya sedikit ya. Kakak kan sudah memaparkan materi tentang tadi itu ya. Ya. Cerita apa yang tadi itu? Proses penyerbukan ya. Ya. Apakah Esa menelaah materi tersebut? Ya. Coba jelaskan arti dari penyerbukan. Proses penyerbukan tumbuhan melibatkan pemindahan serbuk sari dari benang sari ke putik bunga yang dapat terjadi melalui berbagai cara seperti angin, air, hewan atau bahkan manusia. Betul sekali Esa. Baik, segitu saja yang bisa kakak paparkan saya. Semoga Esa mengerti. Esa di rumah boleh belajar sendiri ya. Ya. Atau tanyalah pada ibu bapak di rumah. Ya. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. See you.